bisa membantu kamu kalau kamu sendiri plan. Miss ini nggak bisa bantu sayang. Saya nggak tahu. Jauh-jauh ke luar negeri, nasi bukan kerja bakti betul. 60.000 loh. Oh terima kasih. Dapat topi. Jadi buat teman-teman, aduh saya tuh sedih banget ya tentang teman-teman kita dan biar dia refresh dulu aja ya. Dan ada juga yang ngomong sama saya, Miss Yuni, kenapa kontennya kok tentang TKW saja? Ini pasti orang-orang baru ya. Kan kalau orang-orang baru pasti kayak gitu ya. Kalau orang-orang baru kan nggak tahu ini channelnya memang channelnya Miss Yuni itu tentang para pekerja migran. Jadi ya kayak gitu. Miss Yuni hanya membahas tentang pekerja migran. Jadi nggak ada channel saya ini bukan menyebarkan yang lain-lainnya, informasi apapun tentang selebriti, tentang apa. Iya mbak, akun baru, soalnya yang satunya harus verifikasi, makanya tak kasihkan meme. Soalnya Miss ini kan posisi nggak ada di Indonesia, jadi Miss Yuni kasihkan ke meme karena harus verifikasi terus. Follower baru Miss ya, kebanyakan memang follower baru ya. Jadi memang nggak tahu channel ini untuk siapa. Jadi ya udah nggak apa-apa. Memang tidak semua orang tahu juga. Jadi di luar sana panas banget ya Mbak ya. Suasana panas banget ya. Kebetulan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah gabung sama saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jarang-jarang bantu majikan. Ya ini Kak Jerry sudah turun tangan. Kak Jerry sudah bertindak dengan baik. Lah kaliannya yang pelin-pelan ya kan. Jadi masalah sayang, bener nggak sih? Jadi KJR-nya nggak bantu, katanya nggak bantu, sekiliran bantu kayak gitu. Miss saya bukan TKW, suka banget dengan pembawaan Miss Yuni, sehat selalu. Waduh, anak sing seneng, anak sing pedih karena Miss Yuni cepat-cepat. Jadi banyak sekali problematika di luar sana. Ngunjuk Rian Miss, nah ngunjuk, oh yo ngunjuk kan ngombe tuh, tak unjuk deh dulu. Jadi banyak sekali yang telepon dan pembahasannya sangat banyak sekali ya Mbak ya. Dan saya tuh sebenarnya kenapa sih sampai saya ambil staff? Itu pun saya nggak ambil staff di Hong Kong loh. Saya ambil staff di Indonesia. Kenapa? Karena kalau di Hong Kong ntar dilaporkan kan bingung saya. Kan nggak boleh ngeceng pembantu di sini, bener nggak sih? Bahaya kita tegas Mbak, ojo pelin-pelan, kasihan dirimu betul. Jadi di YouTube saya sering ngelihat live Miss ini. Aku selalu nonton Miss. Oke siap. Taiwan juga panas ya. Selalu pantengin YouTube-nya Miss Yuni dong. Oh betul. Miss Yuni sehat ya. Istirahat Miss. Miss gimana caranya jadi TKW? Oke. Masuk PT. Kalau pingin jadi TKW. Dan lucunya lagi, banyak anak mau masuk Hong Kong, tidak pingin masuk PT, dan yang ditanyakan nggak mau kerja jadi pembantu. Boleh nggak kerja selain jadi pembantu di Hong Kong? Boleh, tapi pendidikanmu apa? Pendidikanmu itu apa dulu? Dan untuk masuk Hong Kong persaingannya sangat ketat. Hong Kong itu sebenarnya kalau bekerja jadi apa aja. Saya sendiri tuh lulusan SD SMP, tapi saya bisa menjadi manajer di salah satu restoran di Hong Kong sini. Kenapa? Karena punya KTP Hong Kong. Tapi kalau kamu dari Indonesia untuk memasuki Hong Kong, bukan dengan cara pembantu, itu sangat sulit sekali, kecuali sama kayak Miss Yuni ini menikah dengan orang Hong Kong. Anak-anak sekarang itu nggak mau sengsara, walaupun tidak semua ya. Jadi mereka maunya, Miss Yuni saya nggak mau jadi pembantu, tapi saya ingin sukses di Hong Kong. Nggak ada jalan pintas Mbak, semua itu butuh waktu. Semua butuh waktu. Kamu kira mbak-mbak yang dari sini ini termasuk Miss Yuni juga dulunya bukan orang sengsara? Kita meraihnya dari bawah. Jadi pembantu dulu punya rezeki menikah dengan orang Hong Kong. Yang menikah beneran, ojo mek ditumpaki tok, ditinggal ngalih. Berapa banyak orang mek gelem ditumpaki tok, habis itu ditinggal ngalih. Bener gak sih? Jadi kalau kalian hari ini tidak semangat, kalau hari ini kalian tidak mau sengsara, terus kalian ngimpi suatu saat enak, yo nggak bisa itu Mbak. Ya seperti yang di meme katakan, bangunnya jangan terlalu awal, tidur terus.
terus lek tidur miringo. Jadi impianmu terlalu tinggi tapi kamu tidak berusaha. Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Jadi pendidikan di Hong Kong itu penting. Penting kalau kamu ada di Indonesia. Tapi saat kamu masuk Hong Kong, lulusan SMP aja bisa jadi manajer. Karena waktu saya melamar pekerjaan di restoran, saya nggak ditanyain pendidikan terakhir saya apa. Cuma ditanyain, KTP-mu apa? Resident atau permanen? Ya. Jadi kalian nanya sama saya pingin job, terus gak pingin jadi pembantu. Kenapa? Jadi pembantu kenapa? Gajinya lebih tinggi loh dibandingkan orang-orang yang ada di Indonesia. Anti banget jadi pembantu. Seolah-olah pembantu itu nggak jelas gitu. Padahal pembantu itu pekerjaan yang paling menyenangkan ya bagi yang majikannya baik. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena bisa menguasai beberapa bahasa, jalan-jalan gratis, makan gratis, ya kan? Tapi ya namanya orang kan nggak tahu ya. Orang kan nggak butuh proses. Mereka butuhnya sat-set. Ya nggak ada yang sat-set. Orang mie aja butuh direbus kok, ya. Jadi kayak gitu ya. Sehat selalu Miss Yuni, deket rumah Andy Lau apa enggak Miss? Aku fannya Miss Yuni dan Andy Lau. Banyak yang sekali pengalaman pencerahan selama ini mengikuti Miss Yuni. Yora nona rek, mau pikir sama aku cedek karo Andy Lau, ngomong aku blesek di desa kok. Hah? Jadi rumahku ini blesek di desa. Lah kok iso cewedene Andy Lau? Yora enek level 11 aku. Ngerti apa ora ono level 11. Oh, level paling nomor 20.000 aku iki. Ya. Jadi gak ono kaduan omahe Andy Lau. Omahe Pak Tony yo sak omah. Ya. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya. Karena hari ini hari Sabtu, kebetulan banyak teman-teman juga yang libur, ada di luar sana pengen ngobrol sama saya. Jadi saya mungkin live-nya saya tutup ya. Dan buat teman-teman, jika kalian tidak ingin proses, jika kamu tidak ingin proses, jangan mengharapkan sukses. Jika kamu tidak ingin menjadi orang rendah, jangan berharap jadi orang tinggi. Karena untuk menjadi orang tinggi membutuhkan proses dari yang paling rendah. Dijatuhkan, menjatuhkan, atau yang terendah. Jadi jangan pernah berharap duduk di tempat yang paling tinggi kalau kamu tidak pernah tahu bagaimana posisinya di bawah. Banyak orang bermimpi untuk mendapatkan sesuatu, tapi mereka tidak pernah melakukan apapun. Orang hanya bercerita tentang kesuksesan mereka, tapi mereka tidak pernah bercerita bagaimana mereka sukses. Dan hari ini, apa yang saya ceritakan itu kurang lebih sama dengan apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Kenapa saya selalu bilang saya nikah cerai dengan suatu suami, karena mengharapkan semuanya baik-baik saja. Di tengah perjalanan pernikahan kami, saya mencintai garangan, dan akhirnya garangan tersebut menebar pesona Hong Kong, Taiwan, Makau, dan semua orang dikatakan bahwa saya mantannya. Intinya adalah mereka menyesal. Coba kalau dulu saya tidak disia-siakan, mungkin sampai hari ini saya masih bersamanya. Karena saat itu saya benar-benar mencintainya. Tapi sekali lagi, saat proses dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, maka kita akan belajar menjadi lebih baik lagi. Belajar menjadi lebih baik lagi. Dan setiap hari ada pertanyaan tentang job cowok. Di Hong Kong ada job cowok, tapi 1000 banding 1. 1000 banding 1. Jadi kalau kalian terus menanyakan itu, dan akhirnya kalian kena KTP barongsai, akhirnya kalian ditipu, akhirnya jadi kaburan, monggo, silahkan. Itu uang-uang kalian, nasib-nasib kalian sendiri. Saya tidak bisa melarang kalian untuk datang ke Hong Kong, itu hak Anda. Tapi kalau kalian nyampe di Hong Kong kelontang-kelantung, kayak wedhus gibas, ya jangan salahkan orang lain. Karena Miss Yuni sudah buat konten berkali-kali, jangan pernah masuk Hong Kong. Tidak ada pekerjaan yang mudah di Hong Kong ini. Semua itu rekoso. Kecuali kamu menikah sama jandanya Hong Kong. Jadi laki-laki yang ada di Indonesia, kalau kamu pingin bekerja di Hong Kong, untuk bekerja di restoran, cuci piring, cuci apapun, kalau kamu tidak perlu proses ribet,
menikahlah dengan jandanya Hong Kong. Janda Hong Kong yang berasal dari Indonesia. Itu pasti bisa. Ngerti ya? Contohnya, kalau saya dulu bercerai dengan Pak Tony, makanya saya bisa ngundang berondong dari Jakarta. Setelah itu berondongnya nyampe sini, dia selingkuh sama pembantu saya. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah. Dia tidak mencintai bosnya tapi mencintai pembantunya. Apakah salah? Nggak salah. Ya saya aja yang bodoh. Karena itu buat janda-janda Hong Kong yang ada di Indonesia, ya, janda-janda Hong Kong yang berbahasa Indonesia, berhati-hatilah memilih pasangan. Karena belum tentu dia akan berterima kasih sama kamu. Giliran mereka punya permanen, kamu ditinggalkan. Itu cerita saya hari ini ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih, bye-bye.